Ya, kita masuk keutamaan mengamalkan Al-Quran. Sungguhnya balasan terbesar yang menanti orang yang mengamalkan Al-Quran adalah surga, balasannya gitu ya. Dia surga itu ada beberapa tingkatan, sebagaimana firman Allah, walikulin darajatun mimma amilu. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang dikerjakannya, apa yang diamalkan. Al-An'am ayat 132, juga surat Al-Ahqaf. Apa maksudnya di sini? Adalah bahwa setiap yang melakukan ketaatan atau bermaksiat ada tempat dan derajat masing-masing sesuai dengan amalannya yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya. Jika amalannya baik, maka balasannya baik juga ya. Balasannya baik baginya. Dan jika amalannya buruk, maka akan buruk pula balasannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang mengamalkan Al-Qur'an dengan jaminan kehidupan yang baik. Bagaimana firman-Nya di surah An-Nahl ayat 97. Wan amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah, ingat kata kuncinya ya, adalah amal soleh dalam keadaan iman. Maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Nah, keutamaan orang yang mengamalkan Al-Quran itu sangat banyak dan beragam. Sebagiannya akan diperoleh di dunia dan juga nanti ada yang diperoleh juga di akhirat. Yang pertama, mendapatkan petunjuk baik dunia maupun akhirat. Di surah Az-Zumar, walladzina jatanabu taghuta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang itu telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal ya, yang menggunakan akalnya. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad untuk memuliakan orang-orang yang mendengarkan Al-Quran. Senantiasa kita hidup dengan Al-Quran, senantiasa kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kita senang membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengkajinya, mengamalkannya, apalagi tentunya ya, sehingga tidak hanya jadi wacana saja atau perkataan saja, banyak bicara gitu ya, tapi bagaimana kita merealisasikan itu ya. Ayat-ayat yang didengarnya itu telah didengar untuk mendorongnya untuk mengamalkan dan merealisasikan. Firman Allah
ulaika hadahumullah ya. Nah, itu diantaranya bahwa mereka orang yang diberi Allah petunjuk adalah bahwa mereka memiliki sifat yang mulia. Inilah mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa taala yang akan diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar dan perkara-perkara yang baik gitu ya. Maka Allah memberi mereka hidayah untuk menjalankan akhlak yang puji. Dan amalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan sengsara di akhirat. Ya, dengan hasil perhitungan yang buruk. La yadillu wa la yasqa kan gitu kan di surat Toha ya. La yadillu itu di dunia tidak akan tersesat. Wa la yasqa tidak akan celaka di akhirat. Gitu. Selanjutnya mendapatkan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat kasih sayang Allah. Fahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Maka ikutilah ya dan bertakwalah kamu jika atau ingin diberi rahmat. Bertakwalah kamu supaya diberi rahmat. La'allakum turhamun ya, supaya diberi atau diharapkan diberi rahmat. Al-An'am 155. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa jalan pintas untuk raih rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti petunjuk kitab suci yang agung ini ya. Secara teori juga secara ilmunya maupun praktek yang nyata. Maka sungguhnya keagungan kitab Al-Quran ini eksistensinya sebagai kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa di dalamnya tersimpan kebaikan agama dan juga dunia. Semua itu mengharuskan kita untuk mengikuti petunjuknya dan mengamalkan isinya ya. Ini dalam tafsir Abu Al-Sud. Dan firman-Nya, agar kamu diberi rahmat ya, merupakan janjinya bagi orang yang mengikutinya, dan juga sebagai isyarat ya, adanya ancaman siksa di dunia dan di akhirat orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya. Maka ayat ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mau mengikuti petunjuk kitab Al-Quran yang penuh berkah ini dan mengamalkan isinya dengan harapan mereka dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun di akhirat. Ya. Nah itu sementara 2 poin dulu ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan 2 poinnya di kesempatan berikutnya. Walafikum walafaminkum. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah ibadatik. Nah, dan sekurang pada sudah mengamalkan. Masih ada. Aku lakukan lihat, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.